Di Hori Karisma Channel, semoga channel ini membantu dalam pemahaman kalian terkait dengan kewirausahaan. Oke, materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun bisnis plan atau perencanaan usaha. Lalu dari kalian semuanya, tahu nggak apa itu bisnis plan atau perencanaan usaha? Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu, ada yang tidak ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang bisnis plan. Perencanaan usaha atau bisnis plan itu sebenarnya adalah pedoman bagi calon wirausaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, karena dapat merencanakan bisnisnya secara matang di masa depan serta membantu menghindari tantangan dan hambatan saat sedang menjalankan sebuah bisnis. Ketika seorang calon wirausaha atau mungkin sudah pengusaha, kemudian dia tidak mau mengerjakan atau tidak mau membuat bisnis plan, dia akan, kalau menurut saya, dia akan rugi sendiri. Kenapa seperti itu? Karena dalam jangka panjangnya, ya, perjalanan bisnis itu ibaratnya perjalanan sebuah perahu yang melaju dalam samudera. Jadi saat kita melaju itu kita tidak hanya menemui lautan yang tenang saja, tapi seketika itu kadang juga kita mengalami badai atau mungkin ada angin topan, ada hujan yang deras dan sebagainya. Nah, dengan adanya perencanaan bisnis sebelumnya, kita sudah bisa mengantisipasi, dalam bisnis yang akan kita jalani, kita akan mengalami masalah-masalah tadi. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti ke depannya kita mengalami hal serupa? Maka sebelumnya kita sudah memikirkan dulu bagaimana cara mengantisipasinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang wirausaha atau calon wirausaha tidak mau membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan, maka dapat dikatakan bahwa dia akan tenggelam dalam usahanya sendiri. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa seorang pengusaha tanpa merencanakan bisnisnya berarti ia telah merencanakan kegagalan. Kenapa kok seperti itu? Karena di era sekarang itu persaingan bisnis luar biasa ketatnya. Jadi misalnya kalau kita ingin usahanya itu keripik pisang, itu sudah banyak sekali pesaingnya. Kalau kita tidak membuat perencanaan dulu di depan, di awal kita mau merintis, kita akan kerepotan bagaimana arah kita nantinya. Jadi ibaratnya kalau kita mau jalan ke Surabaya, kita tidak tahu bagaimana nanti jalannya ke sana. Ya. Apakah di sana nanti kita melewati gunung atau mungkin ada jalan yang berlubang, kita tidak akan tahu, dan karena kita tidak akan tahu, kita tidak bisa mengantisipasinya dari awal. Tapi kalau kita sudah merencanakan bisnis dan kemudian kita memiliki gambaran, ya, walaupun oke lah bisnis plan itu tidak punya gambaran secara utuh yang sama persis ketika kita sudah menjalankan bisnis, tapi setidaknya dengan bisnis plan itu membuat antisipasi yang nantinya itu secara mayoritas itu bisa mengancam diri perusahaan itu ketika perusahaan itu sudah dijalankan gitu. Jadi intinya ini sebagai antisipasi kita dalam merencanakan bisnis kita ke depannya gitu. Lalu apa sih manfaat dari bisnis plan? Kok kita pusing-pusing dari awal merintis karir aja kita harus membuat bisnis plan? Manfaat bisnis plan di sini ada 5. Yang pertama adalah memperjelas tujuan bisnis.
meminimalisir resiko kegagalan, prioritas bisnis akan lebih masuk akal, membantu mengembangkan ide bisnis, dan membantu permodalan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak satu persatu ya. Memperjelas ide bisnis yang pertama. Tujuan dari bisnis kita, semua pengusaha itu menginginkan satu titik, yaitu sukses, kesuksesan. Lalu bagaimana kita menuju ini? Lalu bagaimana arah kita dalam meniti tangga satu persatu ini biar nantinya kita bisa memperoleh kesuksesan. Nah, caranya adalah kita harus memperjelas dulu visi dan misi perusahaan secara detail agar kita bisa tahu arah dan tujuan usaha kita dalam jangka pendek atau yang disebut dengan misi maupun jangka panjang atau yang disebut dengan visi, yang nantinya kita bisa melewati satu titik yang namanya sukses itu. Jadi ketika kita melewati satu anak tangga, ibaratnya kita masih melangkah dalam tahun pertama, itu misinya seperti apa? Kalau kita sudah melewati anak tangga ke 10 misalnya, itu visinya seperti apa? Nah, setelah kita sudah mengetahui satu persatu itu di perencanaan bisnis, maka untuk mencapai titik sukses itu akan lebih mudah gitu. Kemudian untuk meminimalisir resiko kegagalan. Kegagalan di sini adalah kita tenggelam dalam usaha kita sendiri. Jadi ibaratnya itu kita nggak berhasil dalam mengembangkan ide bisnis yang sudah kita rintis dari awal. Lalu bagaimana kita bisa meminimalisir resiko kegagalan? Caranya adalah dengan diantisipasi melalui sebuah analisis yang namanya analisis SWOT, di mana analisis itu secara detail menjabarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu usaha tersebut. Nah, di mana kegagalan itu, baik itu weakness ataupun threat, itu kita bisa mengantisipasinya sehingga kita dapat meminimalisir resiko kegagalan. Yang ketiga adalah prioritas bisnis akan lebih masuk akal. Dari bisnis yang sudah kita jalankan, kita lebih memprioritaskan apa sih gitu. Nah, dalam memprioritaskan itu kita membutuhkan pendanaan. Maka kita harus mengetahui dulu bagaimana kesehatan keuangan dan pertumbuhan perusahaan nanti ke depannya. Prioritas bisnis bisa kita arahkan ke promosi yang kita gencarkan, atau mungkin ke inovasi produknya yang dibuat setiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, agar konsumen itu selalu terpikat dengan produk kita, misalnya seperti itu. Jadi kita harus memprioritaskan dulu dari mana kita bekerja. Yang keempat, manfaat yang keempat adalah membantu mengembangkan ide bisnis. Pengembangan ide bisnis itu, ini ibaratnya yang tengah ini lampu adalah idenya. Semakin kita bisa mengembangkan ide bisnis, maka lampu ini akan bersinar lebih terang daripada lampu-lampu atau ide-ide lain yang kurang pengembangan. Bagaimana agar lampu ini bisa sangat terang sehingga orang yang melihat itu langsung fokusnya kepada kita, karena lampu kita atau ide kita itu sangat bersinar. Caranya adalah dengan melakukan inovasi produk. Inovasi itu artinya adalah pembaruan. Misalnya kita ingin mengembangkan ide usaha adalah berarti inovasi produk
kita adalah kita memperkenalkan kepada konsumen kita, calon konsumen kita, dengan keripik pisang dan sensasi rasa yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh para pesaing kita. Jadi kalau kita pada umumnya merasakan keripik pisang itu dengan rasa yang manis, yang asin, itu sudah basi, sudah biasa. Kita harus menginovasikan produk kita dengan sesuatu yang berbeda yang membuat calon konsumen kita atau bahkan konsumen setia kita itu tetap tetap mengkonsumsi produk kita. Caranya adalah misalnya kita ingin membuat keripik pisang rasa coklat, keripik pisang rasa nangka, keripik pisang rasa keju dan sebagainya, yang membuat orang itu penasaran dan akhirnya mau mengkonsumsi produk kita. Jadinya konsumen yang mengkonsumsi produk kita bermula dari rasa penasaran, akhirnya mencoba. Setelah mencoba karena rasanya enak dan luar biasa enaknya, akhirnya dia secara terus-terusan menjadi pelanggan setia kita. Itulah pentingnya inovasi produk. Dan manfaat yang kelima adalah membantu permodalan. Bagaimana bisnis plan itu bisa membantu permodalan? Ya, di dalam perencanaan bisnis atau perencanaan usaha itu terkandung perencanaan keuangan yang detail dan akurat, yang tentunya itu dapat membantu calon pengusaha mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain dalam hal ini adalah calon investor kita atau mungkin calon orang yang diinginkan oleh kita menjadi mitra usaha kita itu tertarik. Kenapa kok bisa tertarik? Karena tahu bagaimana usaha kita ke depannya dan bagaimana pengembangan dari usaha kita, sehingga mereka akan mempunyai gambaran tersendiri. Kalau saya menjadi investor perusahaanmu, saya bisa memperoleh pendapatan atau saya bisa memperoleh manfaat sekian. Jadi mereka bisa menilai sendiri apa yang mereka dapatkan ketika mereka itu mau bergabung menjadi investor di perusahaan. Ya, maka dari itu kita jangan meremehkan pentingnya bisnis plan. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu, rintislah dulu dari selembar kertas dengan menuliskan bagaimana arah tujuan ide bisnis kita itu dimulai. Oke, maka dari itu bagi kita semuanya, calon para pengusaha khususnya, jangan sampai meremehkan kedudukan dari perencanaan usaha atau bisnis plan tersebut. Karena kalau misalnya kalian mahir, jago sekali membuat bisnis plan, itu saya jamin ya, ketika produk kamu akan di launching itu banyak sekali investor ya dari manapun itu akan mau membantu dalam usahamu. So, jangan capek-capeknya, jangan henti-hentinya untuk mempelajari bagaimana cara menyusun perencanaan bisnis dengan baik. Sekian dari saya, semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video saya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.